Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas bab 2 dari mata kuliah Pengantar Makroekonomi tentang perhitungan pendapatan nasional dengan dosen pengampu Ibu Helmawati, SEMSI, dengan saya mahasiswa atas nama Anissa Septari Flora dengan NPM 20.100.112.11.021, jurusan Manajemen Universitas Bung Hatta BP 20. Kita masuk pada materi. Setiap negara akan selalu menghitung pendapatan nasionalnya, yaitu nilai produksi dalam perekonomian, untuk mengetahui nilai output yang diciptakan dalam negara itu pada suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional merupakan suatu ukuran penting untuk menentukan sejauh mana tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Terdapat 3 cara untuk menentukan atau menghitung pendapatan nasional, yaitu dengan pengeluaran, produk neto, dan pendapatan. Apa yang dimaksud dengan ketiga itu? Yang pertama yaitu pengeluaran. Pengeluaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh keuntungan. Jika dilakukan untuk meningkatkan aktiva tetap, pengeluaran itu disebut pengeluaran modal. Yang kedua yaitu produk nasional neto atau net national product, adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengganti barang modal. Yang terakhir, yang ketiga, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa yang berasal dari bunga, aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Materi selanjutnya yaitu cara pengeluaran. Dalam cara pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran yang dilakukan oleh 4 golongan pengguna barang dan jasa. Siapa saja 4 golongan ini? Yang pertama yaitu rumah tangga, yang kedua pemerintah, yang ketiga perusahaan yang melakukan investasi, dan yang keempat penduduk negara lain yang membeli produksi dalam negara. Tetapi yang dijumlahkan hanyalah nilai pengeluaran ke atas barang jadi dan bertujuan untuk menghindari perhitungan 2 kali. Transaksi antara bahan mentah oleh perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu cara produk neto. Cara produk neto ini yang dijumlahkan adalah nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Dalam penghitungan menurut cara produk neto ini, sektor-sektor ekonomi yang mewujudkan pendapatan nasional dibedakan kepada sektor-sektor berikut. A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. B. Pertambangan. C. Industri pengolahan. D. Pembangunan. E. Listrik, gas, dan air. F. Pengangkutan. G. Perdagangan. H. Keuangan dan real estate. I. Jasa penerimaan, dan lain-lain. Baik, kita masuk kepada cara pendapatan. Apa yang dimaksud dengan cara pendapatan? Yaitu dihitung dengan menjumlahkan pendapatan diterima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan nasional. Berbagai jenis pendapatan yaitu gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Di samping itu perlu kita tambahkan pendapatan perusahaan perorangan, yang mana pendapatan perusahaan milik perorangan atau keluarga. Tetapi pendapatan ini belum dihitung dalam 4 golongan pendapatan sebelumnya. Baik, kita masuk pada perhitungan pendapatan. Apa yang dimaksud dengan perhitungan pendapatan? Di sini digunakan konsep yang lebih spesifik atau khusus, yang artinya adalah PDB, pendapatan domestik bruto, dan PNN, pendapatan nasional neto, atau yang biasa kita sebut dengan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, perhitungan dengan menggunakan harga yang berlaku dan harga tetap. Yang kedua, penghitungan dengan menggunakan harga pasar dan harga faktor. Sekarang kita masuk kepada konsep pendapatan nasional. Di antara konsep pendapatan nasional dan di antara harga pasar dan harga faktor, sifat hubungannya dinyatakan seperti di bawah ini. Untuk menghitung PDBHP sama dengan PNBHP dikurang PVN dari LN. Sedangkan untuk menghitung PNBHP sama dengan PNHF ditambah pajak tak langsung dikurang subsidi ditambah depresiasi. Untuk menentukan harga pasar sama dengan harga faktor ditambah pajak tak langsung dikurang subsidi. Konsep penting lainnya ialah
Penghitungan pendapatan nasional adalah pendapatan individu dan pendapatan disposable. Pendapatan individu merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua rumah tangga dalam suatu perekonomian. Pendapatan tersebut dapat kita peroleh dari A. Menyediakan faktor-faktor produksi untuk digunakan dalam kegiatan menghasilkan pendapatan nasional. B. Atau yang terakhir, pembayaran pindahan, yaitu pendapatan yang diperoleh bukan dari menyediakan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Yang dimaksud dengan pendapatan disposable merupakan pendapatan rumah tangga yang dapat digunakan mereka untuk berbelanja. Pendapatan disposable nilainya adalah sama dengan pendapatan individu setelah dikurangi pajak pendapatan. Sekarang kita masuk pada masalah utama dalam menghitung pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional, masalah yang sering timbul yaitu masalah mengumpulkan data dan masalah menentukan jenis kegiatan yang produksinya perlu dihitung dalam penentuan pendapatan nasional. Persoalan-persoalan seperti ini, adakah hasil petani yang tidak dipasarkan termasuk dalam pendapatan nasional? Adakah hasil dari kegiatan melanggar hukum negara perlu diperkirakan? Adakah kegiatan ekonomi dalam rumah merupakan bagian dari pendapatan nasional? Dan adakah ganjaran berupa barang dihitung dalam pendapatan nasional? Hal-hal seperti ini perlu dipikirkan dalam menghitung pendapatan nasional, seperti masalah penghitungan dua kali, masalah menentukan harga barang, masalah kenaikan harga dan perubahan kualiti barang perlu dipertimbangkan. Kegunaan utama pendapatan nasional. Dalam hal ini, data pendapatan nasional dan komponen-komponennya sangat penting untuk mengetahui ciri kegiatan ekonomi sesuatu negara pada suatu periode tertentu dan perubahan kegiatan itu dari waktu ke waktu. Kegunaan utama dari pendapatan nasional ini adalah menentukan prestasi kegiatan ekonomi pada suatu waktu tertentu dan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun dan dalam jangka waktu panjang. Kegunaan lainnya yaitu menunjukkan peranan tiap sektor dalam perekonomian dan peranan berbagai komponen pengeluaran agregat, menentukan perubahan struktur ekonomi yang berlaku dalam suatu periode tertentu, menggambarkan taraf kemakmuran masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu, serta menyediakan data untuk meramalkan kegiatan ekonomi di tahun berikutnya dan merencanakan perkembangan ekonomi di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.